Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat pagi sahabatku, semoga Allah memberikan kita berbagai kemudahan dalam menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberikan hidayah dan diberikan bimbingan agar kita senantiasa menjadi hamba yang selalu berusaha untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, senang rasanya saya Hakim dapat kembali bersua di ruang dengar Anda semua. Kali ini dalam program Keluarga Samawa, sebuah program yang akan membahas tentang permasalahan rumah tangga dan solusinya dengan tujuan untuk belajar bagaimana membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Baik, di kesempatan pagi hari ini sahabat, di hari Selasa tanggal 15 Jumadil Akhir 1443 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 18 Januari 2022 Masehi. Alhamdulillah kita dapat kembali berkesempatan untuk menambah ilmu yang diharapkan semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Baik sahabat, kami informasikan juga bagi Anda bahwa Anda bisa menyimak program ini melalui audio frekuensi. Silakan melalui audio streaming juga bisa. Yang ingin mengakses melalui yang ingin menyimak melalui audio streaming, silakan Anda bisa mengakses di website kami yaitu www.radiokoonline.com atau www.radioku.com. Dan juga untuk sahabat yang berada di wilayah jangkauan Radioku Network, silakan Anda bisa menyimak melalui Radioku 104,8 FM Kuningan, Radioku 92,4 FM Majalengka, Radioku 104,7 FM Batam, Radioku 1089 AM Bogor, Radioku 88 FM Kuburaya Pontianak, Radioku 89,6 FM Purbalingga, Radioku 87,6 FM Berau, Kalimantan Timur, Radioku 106,3 FM Martapura, Kalimantan Selatan, dan Radioku 93,6 FM Aceh Besar. Baik, selain itu juga Anda bisa menyaksikan live video streaming di Facebook Radioku Cirebon. Baik, kami akan menyapa guru kita Ustadz Maulid yang sudah hadir di ruang siar, sudah siap untuk memberikan materi yang akan dibahas di kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Baik Ustadz, di kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kembali Allah berikan kita kesempatan, Allah berikan kita kemudahan untuk mengkaji ilmu yang berkaitan dengan persoalan rumah tangga. Apa yang akan kita bahas Ustadz di kesempatan pagi hari ini? Baik, insyaallah tema kita adalah tentang anugerah anak, anugerah keturunan dari Allah Ta'ala. Anugerah keturunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, langsung saja untuk memanfaatkan waktu yang ada, kita menyampaikan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalina wal akhirin, imamil muttaqin wa qaidil hurril muhajjalin, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa ikhlasan wa 'amalan wa alhiqna bi'ibadikas salihin. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba' wa da'watin la yustajabu laha. Amma ba'du. Hadratul muhtaram wal karam yang sama-sama kita taati dan kita cintai selalu, guru kita Buya Yahya dan keluarga, mudah-mudahan Allah berikan kepada beliau sehat walafiat, diberikan panjang umur, dipermudah segala urusan-urusannya. Yang kami hormati Kang Hakim dan semua kru radioku, para sahabat, para pendengar dimanapun Anda berada. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah di pagi hari ini kita kembali diberikan oleh Allah begitu banyak anugerah dan kenikmatannya, sehingga kita bisa kembali sama-sama belajar dalam program Keluarga Samawa ini. Kembali kita akan mengkaji kitabnya nasihat dari Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, yaitu Sifatuz Zawji Shalih wa Zawjatis Shalihah,
kriteria suami soleh dan istri yang solehah. Baik, pada pembahasan sebelumnya kita telah membahas tentang bahwasanya iffah, menjaga diri adalah mahkota bagi setiap kaum beriman. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tema yaitu al-auladu biqadarillahi ta'ala, anugerah keturunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya anak merupakan anugerah dari Allah dan itu karena ketentuan Allah taala. Dikatakan di sini oleh beliau qala al-Imam Sya'rawi rahimahullahu taala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumi bi asrarihi wa barakatihi fid dharaini ila an qala innana katsiran manajidu rajulan kana yatazawwaju imra'atan wa la talidu wa yusha'u anha annaha aqimun. Baik, di sini beliau akan menjelaskan tentang bahwasanya anak adalah anugerah Allah taala. Tidak bisa kita pungkiri bahwasanya bagi pasangan suami istri, di antara anugerah Allah yang paling besar adalah dikaruniakan kepada mereka seorang buah hati. Lahirnya seorang anak ini merupakan anugerah besar, nikmat besar dari Allah taala. Mungkin andaikan mereka pasangan ini diberikan pilihan, pilih mana? Diberikan kekayaan atau akan diberikan anak, pasti mereka mengatakan lebih baik saya hidup sederhana, yang penting saya punya keturunan sebagai buah hati mereka. Ya, kecuali orang-orang yang memang prinsipnya sedikit berbeda, sudah nggak sesuai dengan fitrahnya sebagai orang tua, yaitu mereka nggak pengen punya keturunan. Ini pernah kita bahas juga di pembahasan sebelumnya, yaitu prinsip yang child free atau apa namanya lah, pasangan yang tidak pengen punya keturunan. Tapi umumnya namanya pasangan suami istri, mereka pasti mendambakan seorang keturunan. Nah, kemudian kalau kita renungkan bahwasanya secara teori ilmu adalah bahwasanya pasangan suami istri ketika menikah lalu mereka melakukan hubungan, kemudian suami memasukkan air maninya ke dalam rahimnya seorang istri, kemudian bertemu, akan terjadi kan namanya pembuahan. Pastinya nanti si istri akan hamil, akan mengandung. Tapi ternyata nggak demikian. Ternyata ada suami yang dia adalah seorang yang subur, kemudian istri pun sama, dia bukan seorang yang mandul. Tiba-tiba mereka nikah dan bertahun-tahun ternyata belum dianugerahkan keturunan. Kan ada begitu kan, banyak kasusnya kan. Atau sebaliknya, ternyata seorang istri yang kisahnya istrinya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ketika didatangi oleh utusan Allah malaikat yang ingin memperingatkan kaum Nabi Lut, kaum Sadum, mampir dulu mereka ke rumahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian mereka memberikan kabar gembira bahwasanya kelak Nabi Ibrahim akan punya anak, akan punya keturunan. Kata istrinya, bagaimana mungkin, aku ini adalah seorang perempuan tua, bagaimana mungkin aku akan bisa punya keturunan. Jadi secara logika nggak bakal nyampe. Ternyata Allah anugerahkan keturunan. Dan banyak kisah-kisahnya. Bahkan lebih anehnya adalah kisahnya Nabi Allah Isa alaihissalam. Nabi Allah Isa lahir dari ibundanya yaitu Sayyidah Maryam radhiyallahu anha alaihissalam. Sayyidah Maryam alaihissalam, beliau beliau hamil tanpa disentuh oleh kaum pria. Secara logika kan nggak mungkin. Perempuan nggak disentuh oleh seorang laki-laki, nggak disentuh oleh suaminya, tiba-tiba hamil dan melahirkan seorang anak. Ini nggak mungkin terjadi. Tapi itulah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang perlu kita pahami di sini adalah bahwasanya pasangan suami istri mereka pun ketika punya anak atau tidak, itu adalah ketentuan dari Allah taala. Kita sebagai seorang hamba yang beriman, iman dengan Allah, bahkan iman dengan rukun iman yang terakhir yaitu iman dengan qada qadar, kita harus meyakini hal ini. Jangan kita selalu menggunakan logika teorinya, kenapa kok nggak hamil gara-gara mandul gini segala, enggak. Itu sudah ketentuan Allah taala. Pasrahkan semuanya kepada Allah. Makanya di sini Imam Sya'rawi mengatakan innana katsiran manajidu rajulan. Kami banyak menyaksikan dan mendapati laki-laki yang kana yatazawwaju mar'atan, yang dia menikah dengan seorang perempuan, wala talidu, kemudian perempuan tersebut tidak bisa melahirkan, wa yusha'u anha annaha aqimun. Ternyata disebarkan gosip bahwasanya perempuan tersebut adalah wanita mandul. Ini kan menyakiti. Ya kan, padahal belum ketahuan mandul enggaknya, dan bahkan mungkin andaikan mandul pun bisa saja Allah memberikan kepada mereka seorang anak, bisa, karena semua kembali kepada ketentuan Allah taala, kuasanya Allah taala. Wa yadhhabul ithnani ila muamilit tahlili. Kemudian keduanya
ketika dirasa ada banyak gosip, tetangga ngomong, wah jangan-jangan tuh perempuannya nggak subur lah, perempuannya mandul kah, ataukah laki-lakinya. Kemudian keduanya pergi kepada seorang yang ahlinya untuk menyelesaikan masalah. Wa yuqalu ahyanan, terkadang ketika datang kepada seorang ahlinya, mungkin pakar, yang mungkin pakar tersebut juga dia kurang imannya dengan Allah. Ya, dia hanya menggunakan logika dan teori. Akhirnya mengatakan almar'atu hiya sababu fi adamin nasli. Perempuan inilah, istrimu lah yang menjadi sebab gak punya keturunan. Awir rajulu huwa sababu fi adamin nasli, atau suamimu lah, laki-laki inilah yang ternyata menjadi sebab tidak punya keturunan. Muskilah, problem kalau sudah Masya mereka Allah. saling menyalahkan satu sama lain gara-gara nggak punya keturunan. Memang benar mendambakan, mereka pasti mendambakan rindu sekali pengen punya anak. Tapi ketika belum dikasih anak oleh Allah, belum diberikan karunia anak, jangan sampai menyalahkan satu sama lain. Ya ini gara-gara kamu nih bang, gara-gara kamu dek, kamu gini-gini, ayo kita periksa yuk, kamu kurang inilah dan segala macam. Itu sudah ketentuan Allah Ta'ala. Dan kita pun sebagai kawannya, sebagai tetangganya, temannya, sudahlah kita jangan sering bertanya-tanya terlalu dalam tentang rumah tangga teman kita. Misalnya kadang ini juga pertanyaan yang kadang bikin sakit hati. Ada pasangan suami istri sudah nikah bertahun-tahun, kemudian belum dikaruniakan anak oleh Allah Ta'ala. Dan kita sebagai kawannya tahu itu dia sudah nikah dari tahun sekian, sudah berapa tahun belum punya anak. Janganlah kita usil nanya begini, gimana? Belum hamil tak istri? Sudah, jangan, kan sudah tahu belum hamil dari kemarin juga, dari dulu. Jangan suka nanya, belum hamil tak istri kamu tak? Belum ini tak, belum ngisi tak, belum ngisi. Coba di ini, jangan nanya begitu. Ini pertanyaan yang kadang mungkin bagi kita adalah hal biasa. Kita mungkin sebagian kita yang mungkin sudah punya anak 2 3, ya sudah biasa hamil gitu, mungkin punya pasangan subur, ya kita begini adalah hal biasa ya. Memang hal wajar mungkin bagi kita ketika kita harus mengkonsumsi sebagian makanan untuk menambah kesuburan misalnya. Tapi kalau itu diarahkan kepada teman yang memang dari tahun-tahun bertahun-tahun gak punya anak dan mereka rindu, kadang dapat pertanyaan begitu malah sakit hati mereka. Masya Allah. Ya kan, coba ini, coba gini, kayaknya aduh, kayaknya kok kayak ditekan terus dia. Akhirnya sudahlah, jangan sering nanya masalah ini. Atau misalnya ada teman kita yang dia baru punya anak satu, kemudian lahir anak keduanya masih bertahun-tahun, gak usah nanya gimana, belum ngisi lagi tak istri kamu, belum punya adik, kasihan tuh gak ada temannya gini gini gini. Ini kayaknya ngece banget begitu. Ya makanya Masya nggak Allah. usah kita mengarahkan soal begitu kepada kawan kita, Hmm. kecuali kalau kita jarang lama nggak bertemu dengan dia. Kita punya kawan lama nggak bertemu, baru dengar kabar ternyata dia sudah nikah gitu loh. Kita nggak tahu nih dia sudah punya anak atau belum. Ya kita wajar ketika nanya, istri kamu bagaimana, sudah punya anak atau belum, sudah anak berapa. Ini wajar karena kita belum tahu keadaan dia seperti apa. Nggak apa-apa, sudah punya berapa. Kemudian kalau dia jawab, ya doakanlah semoga segera dikasih momongan, sudah bertahun-tahun nih. Nah sudah, stop, kita ini harus paham, oh berarti dia sangat merindukan keturunan, bertahun belum punya anak. Jangan kita malah coba resep ini, coba makan ini, coba minum ini nih, jamu nih, ramuan nih, gini gini gini. Jangan begitu nanggepinnya. Kita doakan, insya Allah semoga nanti diberi keturunan, semoga Allah mudahkan, gini gini, didoakan, Baik. disemangati malah. Jangan Kasih kita support. soal-soal ngasih solusi. Ini terkadang juga memang macam-macam ya wataknya. Wataknya orang itu ketika bertanya macam-macam. Ada yang memang dia nggak bisa jaga perasaan orang, ketika ngomong langsung peletak-peletok lah gitu bahasanya. Masya Allah. Makanya hati-hati kita dalam masalah ini, sangat sensitif sekali. Terutama kepada beberapa orang pasangan yang memang mereka bertahun-tahun merindukan keturunan, mendambakan anak. Karena semua kembali kepada ketentuan Allah. Ya, kalau Allah belum berkehendak, maka yang nggak akan Allah beri. Tapi ingat, bukan berarti ketika pasangan yang nggak diberikan anak mereka nggak mulia, enggak. Banyak contoh-contoh orang-orang hebat ya, yang mereka punya nama sampai sekarang dikenal namanya, sedangkan mereka nggak punya keturunan. Ya, Buya sering nyampaikan, mencontohkan sebagaimana Sayyidah Aisyah, salah satu istrinya Nabi, adalah seorang wanita hebat, ahli hadis, dikenal namanya sampai hari ini. Ternyata beliau tidak punya keturunan, tapi bukan Masya berarti Allah. merendahkan makom beliau, derajatnya beliau. Ya ini jadi itu sudah karakternya Allah. Allah bisa mengangkat seorang hamba bukan lewat keturunan, tapi mungkin lewat ilmunya. Allah akan angkat derajat dia lewat karyanya, lewat ilmunya, lewat kiprahnya dan lain sebagainya.
Ya, jadi makanya bagi pasangan tinggal pasrahkan semuanya kepada Allah, dan bagi kita teman-teman yang tahu akan hal itu jangan suka usil nanya hal aneh-aneh begini. Kadang berulang-ulang. Sekarang nanya gitu lagi, nanti ketemu ketika ketemuan nanya gitu lagi, nanti acara nanya gitu lagi, nanya gitu lagi. Ini kayak nggak ada kerjaan aja nih namanya. Masya Ya, Allah. kalau diulang-ulang Hmm. pertanyaan seperti itu. Baik. Kembali ke nasihat beliau di sini. Jadi kalau datang kepada seorang pakar, seorang ahli yang mungkin dia kurang iman dengan Allah, akan mengatakan, nih perempuan gara-gara istri kamu nih, perempuan yang menjadi sebab nggak punya keturunan. Atau mungkin dia mengatakan laki-lakinya yang nggak punya keturunan jadi sebabnya, dan seterusnya. Akhirnya wa yaftariqul ithnani wa yatazawwaju kullu minhuma bi akhara. Akhirnya keduanya berpisah, cerai keduanya. Kenapa? Kemudian apa? Dan masing-masing menikah lagi dengan yang lain. Fatalidul mar'atu minaz zaujil jadidi. Kemudian si perempuan bisa hamil, bisa melahirkan dari suami yang baru. Wa yuladul lirrajuli minaz zaujatil jadidati. Begitupun sang suami bisa punya anak dari istri baru. Wah, ini akhirnya apa? Akhirnya betul menjadi problem, saling menyalahkan satu sama lain. Ya, dan masya Allah kami pun banyak mendapati uh, beberapa pasangan yang mereka sangat setia dengan pasangannya walaupun belum diberikan anak. Ya, memang sebagian orang itu ketika merasa aduh dia pengen punya anak, suaminya sumpah gara-gara istrinya nih, gara-gara istrinya nih nggak punya anak nih, dia mandul dan seterusnya. Akhirnya suaminya menikah lagi dengan perempuan perempuan lain, merasa kalau dengan Masya perempuan Allah. lain bakal punya punya anak, kan begitu. Masya Atau Allah. kalau dengan istri lain bakal punya anak, sudahlah saya ceraikan dia atau nikah lagi. Ternyata memang kalau belum Allah anugerahkan, belum Allah takdirkan, ya sama aja nggak punya anak kok. Baik. Dan kami mendapati yang demikian juga, dia sudah bertahun-tahun dengan istri pertamanya nggak diberikan anak, dia nikah lagi, ya sampai sekarang pun dengan istri barunya juga sama kok. Memang Allah belum mentakdirkannya. Tapi ada pasangan yang memang setia, sangat setia dengan pasangannya. Sudahlah, kita hidup seperti ini sudah. Memang saya ini memang karena kesetiaannya dia dengan pasangannya, dia walaupun nggak diberikan keturunan tetap tidak menyalahkan pasangan. Ini yang hebat. Ya, tidak menyalahkan satu sama lain. Jadi jangan sampai menjadi sebab rumah tangga retak, berpisah, atau mereka semuanya cekcok gara-gara masalah ini. Ya, jadi biar sama-sama plong, sama-sama nggak menyalahkan adalah yakin bahwasanya al auladu biqadarillah. Sebagaimana judul yang beliau sampaikan ini, yaitu anak adalah karena ketentuan Allah Taala. Kita kesampingkan dulu teori ini, minum jamu segala macam, kesampingkan dulu. Yakin bahwasanya semua adalah karena Allah yang menentukannya. Baik, li'anal mas'alata muradatullahi. Karena sebenarnya poin masalahnya kata beliau adalah semua kembali kepada ketentuan Allah. Kalau Allah nggak menentukan maka tidak akan terjadi. Kalau Allah sudah menentukan maka walaupun secara logika mustahil pasti bakal terjadi, kan begitu. Walaysat umurul hayati mujarrad iktimali asbabin. Urusan kehidupan ini bukan hanya sekedar kita mencari sebab, sekedar kita mencari teori begini begini begini, bukan. Tufradu 'alallahi, yang kemudian kita kaitkan kepada Allah. Bal huwal musabbibu iman, tetapi Allah lah zat yang maha memberikan sebab satu-satunya secara hakikatnya. Ya, jadi mungkin secara teori benar kita punya asbab, lewat begini, lewat begini, lewat begini. Tapi ketahuilah sesungguhnya semua kembali kepada Allah Allah. Subhanahu wa taala. Kayak tadi kita kisahkan, ada seseorang perempuan yang secara logika nggak mungkin hamil sama sekali, ternyata bisa hamil. Sayyidah Maryam alaihissalam. Masya Ya Allah. kan, ada perempuan yang mungkin nggak, dia sudah dicap nggak bisa punya keturunan walaupun dia punya suami, ternyata punya anak, yaitu istri dari Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Ya kan, makanya kita sudah kembalikan semuanya kepada Allah Taala. Fahwal qailu, Allah Taala yang berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, dalam firman Allah mengatakan lillahi mulkus samawati wal ardi. Lillahi mulkus samawati wal ardi. Uh, Bagi Allah, milik Allah, kerajaan langit dan bumi. Jadi semua yang ada di alam semesta adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan sesuatu yang Allah kehendaki. Yahabu liman yasha'u inatha. Allah memberikan anugerah perempuan kepada orang yang Allah kehendaki. Wa yahabu liman yasha'u dzukur. Dan Allah juga memberikan anugerah keturunan anak laki-laki kepada orang yang Allah kehendaki.
au yuzawwijuhum dhukrana wa inatha, atau Allah memberikan kepada mereka laki-laki atau perempuan, wa yaj'alu may yasha'u aqima, dan Allah menjadikan orang yang Allah kehendaki menjadi aqim, menjadi mandul atau tidak punya keturunan. Innahu alimun qadir, sesungguhnya Dia zat yang maha mengetahui dan maha kuasa. Baik, insyaallah kita pelajari satu persatu makna ayat tersebut sesuai dengan penjelasan dari Syekh Sya'rawi di segmen berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, saya terima kasih untuk pembahasan di segmen awal ini. Kita akan lanjutkan lagi di segmen berikutnya. Untuk sahabat yang ingin bertanya, silakan nanti bisa menyampaikan pertanyaan di segmen interaktif melalui telepon ya. Silakan Anda bisa menghubungi nomor telepon kami yaitu 085-284-700-147. Kemudian untuk yang ingin bertanya via SMS atau via WhatsApp, silakan pertanyaannya bisa segera dikirimkan dari sekarang supaya nanti bisa kami bacakan dan insya Allah akan dijawab oleh Ustaz Muhammad. Silakan Anda kirimkan ke nomor 081-321-461-079. Berikutnya bagi sahabat yang ingin bertanya melalui Facebook, Anda juga bisa segera mengirimkan pertanyaan Anda. Silakan dikirimkan melalui inbox Facebook Radioku Cirebon. Baik, kami akan segera kembali untuk Anda setelah yang berikut ini. Program Keluarga Samawa akan segera kembali setelah jeda yang berikut ini. Ayo segera wujudkan bersama Al-Bahjah Tour and Travel. Al-Bahjah Tour and Travel melayani pemberangkatan ibadah haji, umroh reguler dan umroh plus, badal umroh dan badal haji. Tidak hanya itu, jelajahi alam Nusantara bersama kami dengan harga yang terjangkau. Ziarah Wali Songo plus Madura setiap bulan. Juga rasakan keindahan wisata religi internasional dengan harga terbaik kami, antara lain Turki, Yaman, Mesir, Maroko, dan lain-lain. Al-Bahjah Tour and Travel. Kami adalah layanan travel yang selalu memberikan harga terbaik dengan layanan sangat prima. Al-Bahjah Tour and Travel, Jalan Pangeran Cakrabuana, nomor 179, Blok Gudang Air, Sendang, Sumber, Cirebon. Telepon 0231 830 8841, 0823 1701 0162 dan 0812 1444 9819. Al-Bahjah Tour and Travel, melintasi keindahan cakrawala Islami. Marilah kita simak kesaksian salah satu konsumen setelah mengkonsumsi MariPro. Jenengku Kasemun, umur 62 tahun. Tempat tinggal di Kampung Setungkit, Dusun 2. Sakit diabetes, kira 5 tahun. Moto kabur, iku ndelok apa-apa, kata kabur lah nggak iso jelas iku. Awake sakit kabeh, daya pikiran pun melayang, mangan diloke ngeli. Tapi selama ngombe MariPro, terus entek rong botol iki, 5 tetes maune 5 tetes 3 kali sehari. Karena ini kesehatan wis mulai rada lumayan, tak kurangi 5 tetes 2 kali sehari. Iku keluhan-keluhan iku wis ora eneng kabeh, entek kabeh, mari kabeh. Penak kabeh nang awak, enggak eneng sakit-sakit keluhan sakit males-males enggak eneng. Tenaga fit wae. Ku yo kerja dodos, iku ngangkati sawit, ngangkati pupuk kandang nang ladang. Ora eneng males tekan omah engko yo mau mane wong wedok enek kerjaan sing anu enggak iso di anu aku tak bantu. Awak pun mulai sehat, maune awakku kurus kaya ngomong kaya kodok kena matahari, jemur. MariPro tak akui khasiate, cepet khasiate ngobati awakku iki wis mulai sehat. Alhamdulillah berkat MariPro. Luar biasa lah MariPro itu. MariPro, lebih dari jamu tetes biasa. Inovasi terbaru yang menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia yang memiliki segudang manfaat. MariPro bisa Anda dapatkan di Radioku Cirebon. Hubungi 085 284 700 138. MariPro, lebih dari jamu tetes biasa. Semua dari kita yang merasa umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
harus bisa mengambil bagian dari tugas dakwah. Kami mengajak kepada semuanya untuk bisa bergabung di dalam program pencarian kemuliaan sesungguhnya, yaitu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah Anda mempunyai keahlian? Atau mungkin ada hamba-hamba Allah yang mempunyai kelebihan harta? Mari kita bergabung bersama menjadi juru dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling dekat di antara kita di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah siapapun yang berjuang di sini, baik yang berjuang dengan hartanya, atau pikirannya, atau tenaganya, atau dengan ilmunya yang tulus dari mereka. Anda dapat menyalurkan infak melalui Infak Center Al-Bahjah di Bank Syariah Mandiri dengan kode bank 451, nomor rekening 7/2004/2009/2 atas nama Yayasan Al-Bahjah. Kami ulang, di Bank Syariah Mandiri dengan kode bank 451, nomor rekening 7/2004/2009/2 atas nama Yayasan Al-Bahjah. Informasi selengkapnya dapat dilihat di www.buyayahya.org. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka hati kita dan menjadikan kita semua sebagai pejuang-pejuang di jalannya, hingga kelak kita di surga bisa bersanding bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Radioku. Inspirasi Spirit Hati. Kembali Anda ikuti program spesial Keluarga Samawa hanya di radioku Inspirasi Spirit Hati. Radioku Inspirasi Spirit Hati yang dipancar luaskan dari Komplek Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah, Sendang, Sumber, Cirebon. Kembali di program Keluarga Samawa, kami akan melanjutkan pembahasan kami di kesempatan pagi hari ini, dan untuk sahabat semua, kami ingatkan bagi Anda yang ingin bertanya, silakan ditunggu di segmen interaktif nanti untuk bisa menyampaikan pertanyaan via telepon ya. Atau bagi Anda yang ingin bertanya via SMS atau WhatsApp, silakan bisa segera dikirimkan dari sekarang. Baik, kita kembali persiapkan hati dan pikiran kita untuk bisa menyimak apa yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Maulid, yang merupakan kelanjutan dari pembahasan kita di segmen awal tadi. Baik, langsung kami persilakan kepada Ustadz Maulid untuk melanjutkan pembahasannya. Silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan kita masih tentang tema, yaitu keturunan adalah anugerah Allah Ta'ala. Tadi kita sampaikan di segmen awal bahwasanya setiap pasangan hendaknya meyakini bahwasanya anugerah anak adalah karena ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pasangan yang memang belum Allah anugerahkan seorang keturunan, maka jangan sampai kecewa atau tidak pasrah dengan ketentuan tersebut ya, walaupun dua-duanya
tidak diklaim atau tidak dicap sebagai seorang yang mandul, tapi bisa saja memang Allah tidak berkehendak atau belum berkehendak memberikan kepada mereka keturunan. Tadi sudah kami sampaikan beberapa tentang ayat berkaitan dengan masalah tersebut. Lillahi mulkus samawati wal ardi yakhluqu ma yasha'u wa yahabu yakhluqu ma yasha'u yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukur aw yuzawwijuhum dzukrana wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir. Kemudian berikutnya Al-Imam Asy-Sya'rawi akan menjelaskan satu persatu tentang makna ayat tersebut. Beliau mengatakan kam suratan idzan indana limithli hadzal mauqifi. Dalam ayat tersebut kita punya berapa gambaran? Ada 4 di situ. Ada 4 gambaran. Yahabu lima yasha'u inatha. Pertama itu, yahabu lima yasha'u inatha. Allah memberikan kepada orang yang Allah kehendaki perempuan. Wa yahabu lima yasha'u adzukur. Ini yang kedua, Allah juga memberikan anugerah kepada yang Allah kehendaki laki-laki. Au yuzawwijuhum dzukrana wa inatha. Yang ketiga diulang lagi, Allah memberikan anugerah laki-laki dan perempuan. Jadi ada 3. Pertama hanya diberikan perempuan saja, yang kedua diberikan laki-laki saja, yang ketiga diberikan laki-laki dan perempuan. Wa yaj'alu may yasha'u aqima. Yang keempat adalah Allah menjadikan seseorang yang Allah kehendaki dia enggak punya anak. Jadi ada 4 contoh di situ. Ada yang hanya punya anak laki-laki, ada yang hanya punya anak perempuan, ada yang punya dua-duanya, dan ada yang tidak punya anak sama sekali. Itu semua adalah karena ketentuan Allah Ta'ala. Gak ada urusan karena faktor gen, faktor makanan, gini, spermanya air mani, gak ada. Memang itu adalah betul, itu teori. Kita nomor sekian itulah. Utamanya adalah karena semua kembali kepada qadarullah, begitu. Kemudian beliau mengatakan di sini wa yaj'alu hiya bi arba'ati maqadir tajri 'ala rajuli wal mar'ati. Itu ada 4 hal tadi yang berlaku kepada laki-laki dan perempuan. Wa indama yahabullahu al-mu'minal inatha yakunu sa'idan. Ketika Allah memberikan anugerah kepada seseorang mukmin diberikan anak perempuan, dia bakal senang. Wa kadzalika indama yahabuhu dzukur. Begitupun ketika diberikan anugerah anak laki-laki, dia pun akan senang. Wa indama yahabullahu li usratin abna'a minadz-dzukuri faqat fazaujatu tahinnu an yakuna laha ibnatun. Ketika Allah memberikan anugerah anak laki-laki saja, maka tentunya sang istri ataupun sang suami juga bakal rindu pengen punya anak perempuan, kan begitu. Yang masih punya anak laki-laki tuh pasti aduh pengen punya perempuan nih gitu. Anak kita laki-laki semua. Atau sebaliknya, yang punya anak perempuan saja dia mungkin merindukan juga pengen punya anak laki-laki. Kita belum punya jagoannya nih, pengenlah punya anak laki-laki begitu. Pasti berharap demikian, wajar. Ya, sudah manusiawi, fitrahnya pasti akan berharap seperti itu. Wa in a'tahuma dzukra wal inatha tanajiduhuma qad wasala ilal halati allati taqirru bihal uyunu adatan. Nah, ketika Allah berikan kepada keduanya komplit, ada laki ada perempuan, maka mereka merasa sudah sangat sempurna karena lengkap ini, ada laki-laki ada perempuan. Karena yang punya laki-laki saja pengen punya perempuan juga, yang punya perempuan toh dia pengen punya laki-laki juga, tapi yang sudah punya keduanya maka pasti senang, kan begitu. Wal halatul lati taqiru bihal uyunu adatan muakhkharah. Nah, tetapi keadaan yang menjadikan itu adalah sebuah kesenangan terkadang memang Allah akhirkan. Makanya Allah akhirkan yang 2 tadi, yang contoh ketiga kan. Contoh pertama, Allah hanya memberikan kepada yang Allah kehendaki hanya perempuan saja, laki-laki saja. Yang ketiga dua-duanya, laki-laki dan perempuan. Sengaja Allah akhirkan yang ketiga ini karena memang menjadi kesempurnaan bagi setiap pasangan. Innal halati allati tuzahidun nafsa fiha fal haqqu yuqarribu ila awliyatil hibati faqala awalan yakhluqu ma yasha wa ba'da dzalika yahabu liman yasha inatha thumma dzakara ata'a dzukuri thumma ya'ti bil halati allati yakunu al-atafiyya fil qimmah aw zawjun dzukran wa inatha. Wa akhiran, yang terakhir, contoh terakhir, ya'ti bil qadari rabi. Allah mendatangkan dengan ketentuan yang keempat, alladzi yajrihi ala ba'di khalqihi, yang Allah berlakukan kepada sebagian hambanya, wahwa, yaitu wa yaj'alu may yasha'u aqima. Allah jadikan sebagian orang juga ternyata enggak punya anak, enggak lahir sama sekali, atau bahasa kita mandul lah. Artinya enggak punya anak, bertahun-tahun enggak diberikan anak.
Walimadza yusarul insanu biqadarillahi hina ma yahabuhullahu al-inatha abidzukur. Kenapa ketika Allah berikan anugerah kepada seseorang, diberikan anak laki-laki atau perempuan, dia senang. Wa yazdadu sururu biqadarillahi hina ma yahabuhu subhanahu dzukur wal inath, dan lebih senang lagi ketika Allah berikan anugerah laki-laki dan perempuan komplit, lebih senang lagi. Walimadza la tusarru idzan ayyuhal insanu biqadarillah, dan kenapa kamu wahai manusia, wahai hamba Allah, ketika engkau diberikan karunia, diberikan ketentuan, kamu belum punya anak, kenapa enggak senang? Jadi ini kan empat-empatnya karunia Allah. Diberikan anak laki-laki adalah karunia Allah, diberikan anak perempuan toh adalah karunia Allah, ketentuan Allah, diberikan dua-duanya juga ketentuan Allah. Ketika enggak diberikan sama sekali juga ketentuan Allah Ta'ala. Kenapa engkau hanya senang di 3, enggak senang ke 4? Padahal 4 adalah ketentuan Allah Ta'ala. Jadi harusnya kita ini senang dengan 4-4-nya, karena kita sebagai hamba yang pasrah kepada Allah. Kita semuanya milik Allah Ta'ala. Allah sudah mengawali di awal ayat, lillahi mulkus samawati wal ardi yakhluqu ma yasha. Bagi Allah adalah kerajaan langit dan bumi, dan Allah menciptakan yang Allah kehendaki. Kita nggak bisa protes. Protes ke siapa? Kita nggak berhak untuk protes. Kalau kita mungkin protes ke atasan, kita protes kepada bos, protes kepada teman kita, wajar. Tapi kita protes kepada Allah, jangan. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak akan ditanya kenapa kalau berkehendak begini-begini. Enggak bisa, karena Allah Maha berkehendak. Kita semua sudah hanya milik Allah, hanya pasrahlah kita, menyerahkan semua urusan kepada Allah Ta'ala. Maka kita enggak boleh bertanya kenapa ya Allah, kenapa, enggak boleh. Kita yang diminta adalah untuk pasrah dan tawakal kepadanya. Enggak boleh kita enggak terima dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makanya kata beliau, kamu wahai hamba Allah, ketika kamu andaikan diberikan anak perempuan tok kamu senang, diberikan laki-laki tok kamu senang, ketika diberikan dua-duanya kamu lebih senang. Kenapa ketika enggak diberikan sama sekali malah enggak senang? Itu pun adalah ketentuan Allah juga, kata beliau. Ya, walimadza la tusarru idzan ayyuhal insanu, dan kenapa kamu tidak senang wahai hamba Allah, yuqaddirullah biqadarillahi, dengan ketentuan Allah, hina mayaj'aluka aqima, ketika Allah menjadikan kamu sebagai orang yang enggak punya anak. Atataqidu annaka ta'khudul qadra alladhi tahwahu, jangan kira kamu ini mengambil bagian yang kamu pengen. Jangan dikira kita ini dalam hidup ini kita bisa milih, bisa request. Kita pengen punya anak, enggak bisa, kita enggak bisa request. Jadi apa yang kita ambil bukan sesuai dengan keinginan kita, tapi sesuai dengan keinginan Allah Ta'ala. Kayak ya kita, hal ini kalau kita pahami bisa kita tarik kepada hal-hal yang lainnya. Allah jadikan kita sebagai orang yang pas-pasan hidupnya, sederhana, kan bukan requestnya kita, ya kan? Ketika ada orang kaya pun bukan requestnya dia, adalah karena Allah yang berkehendak menjadikan dia kaya, menjadikan dia sukses. Itu adalah Allah yang memberikan. Jadi kita ini nggak bisa mengambil bagian yang kita pengen. Ya Allah saya pengen begini-begini, nggak bisa. Semua adalah Allah yang menentukan. Atataqidu annaka ta'khudul qadra alladhi tahwahu, jangan kira, apakah kamu kira kamu itu mengambil bagian sesuai dengan keinginanmu? Wa taruddul qadra alladhi laisa ala hawak, kemudian kamu menolak bagian yang bukan keinginan kamu. Wah, jangan sampai demikian. Ini namanya hamba yang putus asa dari rahmati Allah. Ketika kamu pengen sesuatu bagian yang kamu kehendaki, walaupun Allah enggak berkehendak, namanya kan ini enggak pasrah sama Allah. Kemudian bagian yang kamu enggak suka kamu tolak, enggak, saya enggak mau ini Allah, saya enggak mau. Ini kan namanya hamba yang kurang ajar. Ya, makanya kita sebagai hamba tugasnya adalah hanya sebatas menerima dan pasrah. Innal mauqifal arba'ata hiya qadarun minallahi. Sesungguhnya keadaan 4 tadi, yang punya anak perempuan saja atau laki-laki saja, atau yang punya dua-duanya atau yang enggak punya sama sekali, 4-4-nya adalah karena ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innahu subhanahu yakhluqu ma yasha wa yaj'alu ma yasha'u aqima. Allah menciptakan sesuatu yang Allah kehendaki, dan Allah menjadikan orang yang Allah kehendaki mandul, tidak bisa punya anak. In qala hal insanu biistiqbalin mutmainnin liqadarillahi fallahu qad yuqirru ainahu kama aqarra uyunal akharina bil inathi abidzukuri wal inathi ma'an. Coba andaikan setiap hamba mengatakan demikian, semua karena ketentuan Allah, dengan hati yang tenang, dengan hati yang damai, pasrah dengan ketentuan Allah, maka hatinya pun akan gembira. Ya, sebagaimana Allah menggembirakan hatinya kawan-kawan dia yang sudah punya anak laki-laki saja, perempuan saja, ataupun punya dua-duanya. Jadi maksudnya begini, Allah Ta'ala kan sudah memberikan mereka kesenangan. Yang punya anak pasti senang. Laki-laki saja, perempuan saja, itu dua-duanya mereka senang.
Ingat, mereka senangnya bukan karena mereka punya, tapi karena mereka pasrah dengan ketentuan Allah. Mereka bersyukur. Alhamdulillah Allah berikan saya keturunan. Mereka senangnya karena syukur. Ada orang, buktinya apa? Buktinya ada orang Allah berikan anak tapi nggak senang. Siapa ya? Masya Contohnya, Allah. mohon maaf, seseorang pasangan yang hamil di luar nikah. Di luar nikah dia kan punya anak, tapi nggak senang, dia Masya malu. Allah. Buktinya dibuang anaknya, kadang diaborsi. Ini Masya Allah. tapi nggak senang. Kenapa? Karena dia karena nggak syukur. Gimana pengen syukur orang lahir dari dari sebuah zina, perbuatan yang hina. Makanya orang yang ketika punya anak dia senang itu karena syukurnya dia. Makanya orang yang nggak punya anak ketika dia syukur, dia pun akan Allah berikan kesenangan dalam hatinya, gitu maksudnya. Jadi sebenarnya semua kembali kepada rasa di hati kita yang menerima. Kalau kita menerima dengan sepenuhnya, ketika diberikan anak kita syukur, alhamdulillah, bakal Allah senangkan hati kita. Ketika belum diberikan anak kita pun pasrah senang, Allah pun akan berikan kesenangan di hati kita. Ya akan banyak kecewa. Wa aqsama likullin wa aqsama lakum, dan Allah telah membagi kepada kalian, lau anna insanan aw zaujaini, andaikan seseorang hamba ataupun dua pasangan, akhadha qadarullahi fil uqmi kama akhadahu fi ghairihi minal mawaqifis sabiqati biridha illa razaqahumullahu. Ya, dan andaikan, kata beliau, andaikan seseorang yang dia mengambil bagian Allah yaitu dia tidak punya anak. Dia merasa pasrah, dia sudah tawakal lah, tidak protes dengan ketentuan Allah, pasti akan Allah berikan mereka keturunan. Allah berikan mereka anugerah. La aqulu banina wa banat yarhiqunahum fil hamli wa tarbiyati wa ghairiha. Maksudnya diberikan anugerah bukan harus diberikan anak atau perempuan atau laki-laki. Bal yarzuquhum bi unasin yakhdumunahum. Tetapi akan Allah berikan anugerah orang lain yang akan berkhidmah kepada mereka. Wa qad rabbahum ghairuhum. Ya, jadi maksudnya begini. Kata beliau, seorang hamba atau pasangan yang mereka belum diberikan anugerah keturunan, andaikan dia pasrah kepada Allah, tidak protes, menerima dengan keridhaan sepenuhnya kepada Allah, maka akan Allah berikan anugerah juga. Sebagaimana Allah berikan anugerah kepada orang yang sudah punya anak, karena mereka bersyukur dan pasrah, Allah pun akan berikan anugerah kepada pasangan yang ini yang belum punya anak. Tapi bukan anugerah anak, karena memang sudah divonis misalnya secara teori dia nggak punya anak. Akan Allah ganti dengan anugerah lainnya gitu. Apa itu? Mungkin akan Allah berikan mereka orang-orang banyak yang khidmah kepada mereka. Allah ganti dengan hal lain. Allah Maha. Jadi jangan kita ini jangan menyempitkan rahmat Allah Ta'ala. Rahmat Allah, karunia Allah nggak hanya sebatas anak, nggak hanya sebatas keturunan, tapi masih banyak hal yang lainnya. Kan harta juga merupakan rahmat dari Allah, nikmat dari Allah. Kita punya kesehatan juga nikmat dari Allah Ta'ala. Kita punya umur panjang juga nikmat dari Allah. Kita punya saudara kawan yang baik juga nikmat dari Allah. Jadi jangan persempit rahmatnya Allah. Kalau ada pasangan yang dia belum Allah berikan keturunan anak, ya mungkin dia bersedih, harusnya dia pasrah, dia ridho. Nanti akan Allah berikan anugerah lain sebagai ganti tidak diberikan anak tadi, ya kan? Yang menjadi sebab dia pun akan senang, gak akan kecewa. Allah Maha Adil kok dengan segala kehendak dan ketentuannya. Walladzi yaj'alul azwajal muftaqidina lil injabi ya'ishuna fi dhiqin, sesuatu yang menjadikan pasangan-pasangan yang belum bisa punya anak, mereka hidupnya tuh susah, hidupnya tuh sumpek, merasa murung terus. Apa itu yang menjadikan sebab itu semuanya? Huwa annahum fi hayatihim sakhituna ala qadarillahi. Itu sebabnya karena mereka ketika menjalani ketentuan tersebut dalam keadaan mereka tidak pasrah, sambil berkeluh sambil protes kepada ketentuan Allah. Wal iyadu billah, na'udzubillah min dzalik, fayaj'alullahu hayatahum sukhtan. Maka Allah akan menjadikan hidup mereka semuanya penuh murka. Jadi mereka sendiri yang enggak nerima, karena akhirnya mereka sendiri yang sumpah. Coba andaikan mereka nerima, andaikan mereka pasrah ridho, maka mereka pun akan bahagia menghadapi ketentuan tersebut. Kan Nabi ajarkan, kalau misal terjadi sesuatu, jangan mengatakan begini, tapi katakan qadarallahu, Allah telah menentukan itu semuanya. Ya, jadi segala yang terjadi adalah karena Allah yang menentukan. Jangan kita kesampingkan teori-teori yang macam-macam lah, termasuk masalah anak ini. Ya, jadi yang belum diberikan anugerah anak bukan berarti Allah tidak adil kepada mereka, tapi Allah pengen mengganti dengan anugerah yang lainnya. Ya kan, karena namanya anugerah anak ini satu sisi memang sebagai nikmat, tapi satu sisi sebagai amanat juga dari Allah kepadanya.
Ya, kalau kita baca firman Allah, apa itu ayat yang menerangkan tentang bahwasanya anak adalah kayak tadi ini kan anugerah kan, Allah memberikan anugerah bahwasanya anak merupakan nikmat besar darinya. Tapi dalam ayat lain Allah pun menyebutkan bahwasanya anak istri merupakan fitnah. Ya kan? Baik. Innama amwalukum auladukum fitnatun. Sesungguhnya harta kalian, anak-anak kalian merupakan fitnah, musibah. Jadi yang punya anak pun jangan ngece kepada yang nggak punya anak. Kasihan kamu nggak punya anak, hati-hati. Mereka yang nggak punya anak, mereka nggak punya amanah, enak mereka. Nggak akan jadi sebab mereka masuk neraka. Karena nggak punya tanggungan kan. Tapi kamu yang punya anak, hati-hati, jangan ngece dulu kepada yang nggak punya anak. Itu nikmat tapi juga merupakan amanat. Kalau disia-siakan, anak yang nggak dididik menjadi sebab dia masuk ke dalam nerakanya Allah, waliyadzubillah. Bahkan andaikan ada seorang ayah atau seorang ibu yang dia masya Allah rajin majelis, rajin ngaji, dia ibadahnya hebat, tapi nggak peduli dengan anaknya dibiarkan buka aurat misalnya, nggak sholat, sudah gede misalnya, anaknya bergaul pun nggak dikontrol dengan siapa sehingga anaknya rusak pergaulannya, maka orang tua yang dia ahli ibadah pun nggak akan bisa masuk ke dalam surganya Allah, tertahan gara-gara anaknya, akan dituntut kelak di hari kiamat. Ya kan, kisah Sayyidina Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah, seseorang datang kepada beliau mengeluhkan anaknya yang nakal, anaknya yang bandel, yang durhaka. Anaknya dipanggil, ketika diinterogasi oleh Sayyidina Umar, kata anaknya, "Loh gimana saya nggak nakal wahai khalifah? Ibu saya, orang tua saya nggak pernah ngajarkan saya dia. Dia menikah dengan perempuan yang nggak baik juga. Dia memberikan saya nama juga bukan nama yang baik." Akhirnya orang tuanya menghukum Sayyidina Umar malah menghukum si orang tuanya. Jadi yang durhaka ini anak, tapi yang dikasih hukuman adalah orang tuanya, gara-gara orang tuanya nggak mendidik anaknya. Jadi makanya anak ini sebagai nikmat juga sebagai amanat besar bagi kita yang sudah punya anak. Jadi yang punya anak satu nikmat satu, tapi juga punya amanat satu. Yang diberikan Allah anak dua dapat nikmat dua, punya amanat dua. Tapi yang diberikan oleh Allah anak tiga, punya nikmat tiga, tapi punya amanat tiga, dan begitu seterusnya. Jadi kalau kita milih mana, kita nggak bisa milih sudah. Kita hanya menerima tadi. Kita nggak bisa milih, ya sudahlah. Jadi jangan sampai ketika mendengar begini, saya pengen nggak punya anak sajalah, nggak bisa. Tadi sudah dikatakan bahwasanya kamu jangan kira kamu ini bisa memilih ketentuan yang kamu kehendaki, nggak bisa. Semua adalah karena Allah menghendaki. Maka kita nggak boleh protes ketika nggak punya anak. Kita pun nggak bisa protes ketika punya anak. Kayak kan ada pasangan yang mereka pengen rindu anak, pengen punya anak. Ketika nggak punya anak mereka protes. Ada yang sebaliknya, justru mereka nggak pengen punya anak. Akhirnya mereka sampai misalnya si istrinya diangkat rahimnya karena nggak pengen punya anak. Ini kan juga merupakan adalah kesalahan juga. Karena lari dari ketentuan Allah Ta'ala. Allah pengen memberikan mereka anugerah anak, ternyata mereka menolak. Ini juga nggak boleh. Jadi kita nggak bisa milih, ya. Kita nggak bisa milih pengen punya anak ataupun nggak bisa milih pengen nggak punya anak. Karena semua adalah karena ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Andaikan kita belum diberi, tinggal pasrah, berarti kita belum diberikan amanat. Alhamdulillah, nggak menjadi beban. Akan Allah ganti dengan anugerah yang lainnya. Andaikan dikasih, ya syukuri, alhamdulillah dapat nikmat anak, dijaga amanat tersebut menjadi sebab kita kelak di akhirat dapat syafaat dari anak-anak kita. Gitu aja. Ini tugasnya seorang hamba. Jadi jangan banyak protes, ya. Dan tadi poin terakhir juga yang merupakan pentingnya adalah kita sebagai kawan itu jangan suka ngece dengan teman kita yang belum diberikan anugerah keturunan lah. Kasihan mereka. Mereka hidupnya sudah kepikiran, sudah mereka kadang mungkin rindu melihat kawan-kawannya yang sudah punya momongan, yang bermain ketika pulang kerja capek, ternyata ketemu dengan anak, itu kan senang sekali. Mereka pengen begitu, makanya jangan sampai kita nih ngece kalau ketemu mereka. Kasihan kamu sudah minum jamu, nggak usah begitulah. Tinggal doakan semoga Allah berikan mereka anugerah yang lebih besar dari anugerah anak. Ya wallahu a'lam bishawab. Baik, saya terima kasih untuk pembahasannya. Kita akan lanjutkan lagi pembelajaran kita di kesempatan pagi hari ini. Dan untuk sahabat, kembali kami ingatkan bagi Anda yang ingin bertanya, silakan ditunggu di segmen interaktif nanti untuk bisa bertanya via telepon, ya. Silakan Anda nanti bisa bertanya dengan cara menghubungi nomor telepon kami, yaitu 085224700147. Atau silakan Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda segera dari sekarang, dikirimkan via SMS atau WhatsApp ke nomor 081 321 461 079.
Kemudian untuk sahabat yang ingin bertanya melalui Facebook, segera dikirimkan melalui inbox Facebook Radioku Cirebon. Baik, kami akan kembali untuk Anda setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami di Radioku Inspirasi Spirit Hati. Program Keluarga Samawa akan segera kembali setelah jeda yang berikut ini. Alhamdulillah, kami informasikan untuk sahabatku, para pendengar setia Radioku. Saat ini, jangkauan Radioku 92,9 FM Cirebon meliputi Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kuningan, Majalengka, Subang, Brebes, Tegal, dan Selawi. Untuk sahabatku yang berada di Kota Brebes, bisa mendengarkan juga Radioku di Radioku 104,8 FM Kuningan yang jangkauannya meliputi Kuningan, Ciamis, Cirebon, Brebes, Tegal, dan Pemalang. Dan untuk sahabatku yang berada di Kota Subang, bisa mendengarkan juga Radioku di Radioku 92,4 FM Majalengka yang jangkauannya meliputi Majalengka, Tasik, Garut, Tol Cipali, Subang, Indramayu, dan Sumedang. Mohon doa dan dukungannya selalu dari sahabatku untuk Radioku, semoga selalu berjaya di udara. Amin ya Rabbal Alamin. Radioku, inspirasi spirit hati. Penyakit kronis belum sembuh juga. Mungkin dari kita banyak yang menganggap sepele kebiasaan ngemil, makan junk food, minum susu berlebihan, dan makan tidak teratur setiap harinya. Padahal dari sana berbagai masalah pencernaan akan muncul dan merupakan awal mula datangnya penyakit-penyakit kronis. Ya, madu Abian, plus propolis dan doa syifa sudah diracik secara khusus dari herbal-herbal terbaik plus propolis dan pertama di Indonesia sebagai obat herbal alami yang dahsyat dan berkhasiat, insya Allah dapat mengobati penyakit ringan, kronis, bahkan penyakit non-medis. Madu Abian juga terkandung madu Arab, madu super, madu 3 herbal, ekstrak brotowali, antawali, kapulaga, mahoni, bee pollen, royal jelly, bidara, habatus sauda, zaitun, kurma, pegagan, pucuk serbuk kurma, dan air zam-zam. Madu Abian 100% alami tanpa efek samping. Kemasan lebih besar. Satu botol berisi 350 gram. Bersertifikat MUI serta perizinan dari Dinas Kesehatan. Untuk konsultasi dan pemesanan silahkan hubungi 085 284 700 138 atau dapatkan Madu Abian di studio Radioku LPD Al-Bahjah, Sendang, Sumber, Cirebon. Untuk warga Ciayu Majakuning, sekarang gak usah bingung lagi cari jasa percetakan untuk memenuhi kebutuhan percetakan Anda. Al-Bahjah Percetakan menerima berbagai macam pesanan media cetak seperti buku majalah, undangan, kalender, spanduk atau baliho, brosur, nota, yasin, ID card, neon box, handtag, kartu nama, buku agenda, print A3, kop surat, kaos, dan sebagainya. Tersedia juga kaos dakwah, dan setiap pembelian berhadiah tasbih digital. Mari berdakwah bersama kami. Kunjungi dan pesan segera kebutuhan percetakan Anda. Al-Bahjah Percetakan beralamat di Jalan Kanggraksan nomor 46, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Al-Bahjah Percetakan, solusi keberkahan percetakan Anda. Sahabatku, bagi Anda yang memiliki barang bekas seperti segala jenis barang elektronik, kendaraan bekas, buku, dus, besi, tembaga, aluminium, bongkaran material, dan lain-lain. Kini, Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah menyediakan peluang amal bagi Anda. Silahkan infakkan barang Anda, serta kami juga menerima jasa bongkar bangunan. Segera hubungi Bapak Saluki 085 222 521 769 085 222 521 769. Bisa juga konfirmasi lewat SMS dengan format nama, spasi, jenis barang, spasi, alamat lengkap. Insya Allah, kami akan menjemput langsung barang infak Anda. Dan apabila barang belum diambil sesuai schedule, segera hubungi kami atau Bapak Ibu dapat mengirim langsung ke Pondok Pesantren Al-Bahjah. Jadikan barang bekas Anda memiliki nilai jariah. Radioku
Inspirasi Spirit Hati. Kembali Anda ikuti program spesial Keluarga Samawa hanya di radioku Inspirasi Spirit Hati. Radioku Inspirasi Spirit Hati yang dipancar luaskan dari Komplek Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah, Sendang, Sumber, Cirebon. Kembali di program Keluarga Samawa, dan di segmen kali ini kami mulai memberikan kesempatan bagi sahabat yang ingin menyampaikan pertanyaan via telepon ya. Silakan Anda bisa bertanya via telepon dengan cara langsung menghubungi nomor telepon kami yaitu 085284700147. Atau silakan Anda bisa segera mengirimkan pertanyaan via SMS atau via WhatsApp ya. Segera dikirimkan ke nomor 081321461079 atau bisa juga Anda kirimkan melalui Facebook Radioku Cirebon ya. Baik, sudah ada yang masuk via WhatsApp. Langsung Hakim bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Semoga Ustaz Maulid dan Kang Hakim sekeluarga selalu diberikan kesehatan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada titipan pertanyaan, apakah ghibah termasuk di antara dosa-dosa besar? Bagaimana jika seorang istri yang melakukan ghibah? Suami sudah menasihati, akan tetapi tetap saja karena faktor lingkungan keluarga yang mempengaruhi. Istri diajak pindah ke rumah keluarga suami yang lebih aman, akan tetapi dia menolak untuk pindah dengan alasan sepi. Mohon pencerahannya Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang dosa ghibah ya. Jadi ulama menjelaskan bahwasanya segala perbuatan dosa yang di situ ada ancaman ataupun larangan yang jelas dari syariat, maka hal tersebut adalah perbuatan dosa besar. Jadi yang ada ancaman ataupun memang nasnya jelas, maka dosa besar. Kayak misalnya zina, itu jelas la taqrabuz zina, walaupun di Quran larangannya jelas la taqrabuz zina, kemudian ada hadnya. Atau yang ada ancamannya, ancaman berupa murka Allah sebagaimana durhaka kepada orang tua dan seterusnya. Termasuk ghibah pun jelas larangannya. Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Dan jangan kalian menggunjing satu sama lain di antara kalian. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah kalian rela untuk memakan daging saudara kalian dalam keadaan sudah menjadi bangkai? Pasti kalian tidak suka. Jadi Allah ibaratkan menggibah itu ibarat kita makan bangkai daging dari saudara kita. Maka jelas berarti ghibah termasuk dosa besar. Dan mungkin juga dosanya itu lebih berat daripada dosa perbuatan zina. Kok bisa begitu? Iya, dari sisi sangat sulit diampuni. Na'udzubillah, semoga Allah jaga kita semuanya. Misalnya ada seorang yang berzina, melakukan perbuatan zina perbuatan sangat hina sekali, dosa besar jelas sekali. Lalu dia taubat, Allah dengan taubat yang serius, taubatan nasuha, maka akan Allah ampuni, selesai dosanya dia. Atau ketika dia kena had, beres dosanya dia. Tapi ghibah, bagaimana cara dia taubatnya? Dia mohon ampun sama Allah sampai nangis-nangis. Jika orang yang bersangkutan nggak dimintakan ridhonya, nggak akan diampuni dosanya dia. Jadi lebih sulit dari sisi pengampunannya ghibah itu. Jadi hati-hati dengan dosa ghibah. Kalau dosa ini, pokoknya dosa yang berkaitan dengan antara kita dengan Allah, mudah cara pengampunannya. Ya tinggal kita istighfar sama Allah, minta ampun, Allah akan mengampuni. Tapi jangan diremehkan juga. Adapun dosa yang kaitannya dengan sesama manusia sangat sulit dimintakan ampunannya. Kenapa? Sebelum yang bersangkutan memaafkan kita, Allah pun gak akan memaafkan. Ini dosa hukukul adami sangat apalagi masalah ghibah. Maka jangan kita semena-mena dengan urusan ghibah.
Ya kan, ini dosa yang kalau kata Buya gini, ghibah ini ada kita punya tim, kita misalnya punya ada sekelompok orang, ada sebuah organisasi misalnya, lembaga masyarakat yang dia mungkin ngerebek tentang masalah perjudian, gerebek masalah perzinahan, dosa-dosa yang kriminal-kriminal digerebek, dihentikan. Tapi belum ada orang yang menghentikan dosa ghibah. Saking sulitnya itu. Bukan ya, saking sulitnya juga, saking sulitnya kemudian juga menjadi sudah budaya di antara kita. Sampai mohon maaf di acara televisi isinya kadang beberapa konten TV adalah programnya ghibah di situ. Gosipin orang, gosipin kejelekan orang. Kenapa kok kita nggak merasa risih? Karena pun yang digosipin merasa senang dia. Jadi viral namanya dia, diomongin ininya, jadi senang. Ini muskilah. Ya, menjadi problem. Ibu-ibu, mohon maaf, perempuan terkadang lagi dalam acara ngumpul-ngumpul, nanti kalau nggak ada ghibah tuh kayaknya nggak asik. Bumbunya tuh ghibah, bumbunya sudah. Arisan nanti habis baca marhabanan, selesai marhabanan ghibah, habis marhabanan ghibah. Kan aneh begitu. Ya, jadi ini hal-hal yang harus kita hindari. Bagaimana caranya untuk menghindari ghibah? Pertama, kita jangan suka ngelihat aibnya orang lah. Ya kan, Allah ketika melarang dosa ghibah, larangan ghibah, Allah mengawali dengan istanibu katsiran minadh dhanni, kata Allah. Hati-hati dengan prasangka, wala tajassasu, dan jangan mencari-cari aibnya orang. Jadi artinya dosa ghibah itu, perbuatan ghibah berawal dari prasangka buruk, kemudian mencari-cari aibnya orang. Orang kalau sudah prasangka buruk dia penasaran. Masa sih, jangan dicari-cari aibnya tuh sampai ketemu. Ketika ketemu merasa puas, di-share, diobrolkan di kelompoknya dia. Jadi kalau kita nggak suka suuzon ke orang, nggak suka cari masalah, nggak suka cari aibnya orang, nggak akan kita masuk ke dalam wilayah ghibah tadi. Makanya ini pesan kepada semuanya, kepada yang ibu-ibu, kepada bapak-bapak, jangan suka gosipin orang, nggak ada gunanya. Umur kita habis, dosa bertambah, nggak ada manfaatnya juga. Habis waktunya gara-gara hanya ngomongin orang. Iya tuh, ini kadang ketika dinasihati, nggak gibah, nggak gunjing, tuh apa? Cuman cerita, itu cerita gibah namanya. Tapi beneran, ya gibah itu beneran. Karena Nabi mengatakan ketika ditanya, Nabi dalam sebuah hadis, dzikruka akhaka bima yakrah. Gibah itu adalah kamu menyebutkan saudaramu dengan cerita yang dia nggak suka andaikan mendengarnya. Sahabat bertanya, Rasulullah, bagaimana menurut antum misalnya ternyata yang saya omongin adalah sesuai dengan keadaan, dengan faktanya ya Rasulullah. Nabi mengatakan, in kana fi akhika ma taqul faqad iktabtah. Kalau ternyata dalam saudaramu ada yang engkau bicarakan, kamu telah menggunjingnya. Tapi kalau dalam saudaramu enggak ada yang kamu bicarakan, kamu telah menfitnahnya. Jadi ghibah itu kita ngomongin faktanya, bukan ngomongin yang bohong. Kalau bohong namanya fitnah, kita membuat fitnah. Makanya kalau dinasihati ghibah jangan marah, jangan ghibah. Orang ghibah gimana? Orang ini beneran, ya itu ghibah namanya. Kalau nggak beneran namanya fitnah, lebih parah lagi. Ya sudah, stop dari namanya ghibah, dosa ghibah. Jadi kalau sudah kita terkadung masuk dalam wilayah ghibah, ngomongin kejelekan orang, sudah langsung keluar dari kumpulan tersebut, dari grup tersebut. Jadi pilihannya dua, kita ngelarang. Ketika ada orang di situ kita ghibah, kita ngelarang. Kalau sekarang kita nggak mampu atau kita nggak enak, sudah kita menghindar, menjauh supaya nggak dengar dengan ghibah. Karena orang yang mendengar pun dapat dosanya. Walaupun dia ikut dengar, ikut ketawa-tawa, ikut menikmati bumbunya ghibah, maka dapat dosa ghibah juga. Atau di grup medsos dia ikut baca, ikut ketawa, ikut ngasih emot-emot ngasih emot senyum tak apa, dia nggak ikut ngomong tapi dapat dosa ghibah karena dia nimbrung juga di situ. Ya makanya sudahlah, ini dosa yang betul-betul mengikis amal kita. Kita nggak ngerasa gara-gara ghibah ternyata amal habis. Kita bangun ibadah kita dengan sholat, dengan baca Quran, dengan zakat, tapi semuanya runtuh gara-gara dosa ghibah. 1 jam 2 jam habis semuanya. Ya, jadi sudahlah, biar urusan orang nggak usah kita ikut campur. Biarkan dia, andaikan dia salah ya sudah biarkan. Antara dengan Allah, tinggal doakan semoga dia menjadi orang baik lah. Kita nggak usah pusing-pusing ngurusin aibnya orang. Aib kita sendiri masih banyak. Biasanya orang kalau suka ghibah, kalau suka gunjing, dia akan nggak buta dengan aibnya dia sendiri. Iya kan? Ibarat kayak kata pepatah, semut di seberang lautan terlihat, sedangkan gajah di pelupuk pantai nggak terlihat. Padahal paling gede tuh aibnya dia, yang paling gede nggak kelihatan, gara-gara suka ngomongin kejelekan orang lain. Ya semoga Allah jauhkan kita dari dosa ghibah. Allah selamatkan lisan kita dan telinga kita dari perbuatan dosa ghibah. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, terima kasih atas jawabannya. Semoga bisa dipahami dengan baik oleh sahabat kita yang sudah mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp ya. Baik, kita akan jeda. Untuk sahabat semua pastikan tetap bersama kami. Masih ada waktu insya Allah untuk menjawab pertanyaan berikutnya di segmen selanjutnya ya. Tetap di Radioku Inspirasi Spirit Hati. Program Keluarga Samawa akan segera kembali setelah jeda yang berikut ini. Kang Farhan, makan siang bareng yuk. Makan apa? Chicken aja, pasti mantap. Kalau chicken pasti menunya gitu-gitu aja. Cari yang lain aja yuk. Nanti dulu, kalau yang ini mah lengkap Kang. Di mana? AB Chicken, udah menunya nikmat, juga bikin dompet nggak sekarat. Wah, mau dong. Menunya apa aja? Menunya ada menu utama, menu paket, menu spesial, menu geprek, menu spaghetti, menu snack, dan menu paket rahmat. Banyak banget. Dan juga banyak macam minumannya Kang di sana. Wah, yaudah. Yuk KB Chicken aja. Untuk info dan pemesanan, hubungi admin cabang Timur Pusat di 0821 1600 0884 untuk wilayah Ciayu Manja Kuning dan Bandung sampai Cianjur. Atau untuk Anda yang berada di wilayah Bodetabek bisa menghubungi di admin cabang Barat di 0821 2264 7183. AB Chicken, lezat ayamnya, berkah nikmatnya. Bang, kok berhenti kerjanya? Iya nih, emakku kambuh lagi. Cepatlah minum obat. Sudah, tapi belum sembuh juga. Sudah coba minum madu abian hitam pahit belum? Madu hitam pahit? Emang bisa? Iya bang, madu abian hitam pahit bisa mengobati sakit emah, juga berkhasiat mengobati penyakit-penyakit lainnya. Terus ada juga nih, madu abian herbal mint dan madu abian arabian. Semua madu abian ini diracik dengan bahan-bahan herbal berkualitas seperti madu super, propolis, royal jelly, bee pollen, air zam-zam, zaitun, habatus sauda, sari kurma, plus doa asyifa dan extra power. Boleh deh, saya coba. Oke, cepat sembuh ya. Dapatkan madu abian di studio Radioku. LPD Al-Bahjah, Sendang, Sumber, Cirebon. Untuk informasi dan pemesanan hubungi Kang Ahmad di nomor telepon, SMS, dan WhatsApp 0852 8470 0138. Sekali lagi 0852 8470 0138. Kita dengarkan kisah konsumen Maripro yang telah menggunakan Maripro sebagai wasilah kesembuhannya. Nama saya Ibu Sri, alamatnya Simpang Kota Rantang, Bulu Cina. Keluhan sakitnya kolesterol, pegel-pegel, linu-linu. Selama 2 tahun, setelah itu saya minum Maripro, habis 1 botol, keluhan saya langsung hilang. Hari itu saya cek 200 kolesterolnya. Saya minum 1 hari itu 2 kali sekarang. Hari itu saya minum 3 kali. Jadi sekarang saya minum 2 kali. Alhamdulillah berkat Maripro, saya kembali. Memang luar biasa itu Maripro. Maripro, lebih dari jamu tetes biasa. Inovasi terbaru yang menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia yang memiliki segudang manfaat. Maripro bisa Anda dapatkan di Radioku Cirebon. Hubungi 085 284 700 138. Maripro, lebih dari jamu tetes biasa. Alhamdulillah, saat ini media dan dakwah Al-Bahjah sudah berkembang, seperti Al-Bahjah TV, Official Buya Yahya, Official Ummi Fairuz Ar-Rahbini, Radioku, Pustaka Al-Bahjah, dan event organizer. Namun, walaupun sudah berkembang, media dan dakwah ini belum mempunyai gedung yang memadai. Sahabatku, mari bersama mewujudkan gedung media center Al-Bahjah yang akan menjadi pusat perkantoran media dakwah Al-Bahjah. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 75144430011 atas nama Wakaf PMB Gedung Media Al-Bahjah. Informasi dan konfirmasi bisa menghubungi di 0819 1444 2583.
radioku. Inspirasi Spirit Hati. Kembali Anda ikuti program spesial Keluarga Samawa hanya di radioku, Inspirasi Spirit Hati. Radioku Inspirasi Spirit Hati yang dipancar luaskan dari Komplek Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah, Sendang, Sumber, Cirebon. Kembali di program Keluarga Samawa dan masih ada waktu bagi kami insya Allah untuk menjawab pertanyaan yang sudah dikirimkan oleh sahabat kita. Ada yang bertanya via WhatsApp yang langsung kami bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Saya hamba Allah dari Cirebon mau bertanya Ustaz, bagaimana hukumnya seorang istri menikah siri dengan beberapa laki-laki atau banyak suami yang disebut yang istilahnya itu poliandri, yang cuma ingin hartanya saja. Bagaimana hukumnya Ustaz? Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di dalam Islam tidak dibenarkan tentang istilah poliandri, yaitu perempuan yang menikah dengan lebih dari satu orang laki-laki. Pernikahan tidak sah, ya, dan itu rancu nanti. Ketika dia punya keturunan, maka rancu dari mana nanti? Dari suami yang mana? Dari laki-laki yang 1, 2, 3. Makanya tidak dibenarkan karena menyebabkan lasab yang bakal rancu. Tidak sah pernikahan dia, apalagi kalau sampai dia mengharapkan hartanya. Ini lebih-lebih lagi. Ya, berarti ketamaannya seorang perempuan tersebut, ta'udzubillah, sehingga dia hanya mengejar harta tersebut. Jadi jelas pernikahan tidak sah dan tidak dibenarkan dalam Islam lah pokoknya. Yang nikah poliandri saja tanpa mengejar harta tidak sah, atau juga nikah dengan satu orang laki-laki dengan tujuan pengen mengejar hartanya pun tidak dibenarkan, walaupun sah tapi tidak dibenarkan, ya. Jadi yang jelas itu tidak sah itu. Masa ada poliandri? Enggak, dalam Islam enggak ada. Dan mungkin dalam budaya negara lain pun enggak dibenarkan, ya. Hanya di beberapa negara kalau kita baca itu membenarkan budaya tersebut, yaitu nikah dengan lebih dari perempuan nikah lebih dari laki-laki satu. Karena hal tersebut tidak pantas tidak pantas secara logika dan juga secara dalam agama Islam. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih atas jawabannya, cukup jelas, semoga bisa dipahami oleh sahabat kita yang sudah mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp. Berikutnya ada pertanyaan yang juga dikirimkan melalui WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa barik alaihi wa ala alihi wasahbihi. Izin bertanya Ustaz, seorang suami ragu untuk sholat berjamaah di masjid. Ia lebih memilih sholat sendirian di rumah demi menghindari fitnah dan menjaga perasaan istri. Gegara istri selalu curiga ketika suaminya ke masjid nanti bertemu dengan seseorang yang dicemburui atau dicurigai istri. Itu bagaimana menyikapinya Ustaz? Karena memang jika ke masjid melewati depan rumahnya, jadi peluang untuk bertemu itu besar kemungkinannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini, tidak mungkin ada sebuah kecurigaan sebelum ada sebab. Jadi bahasanya nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api lah. Artinya
kita nggak langsung menyalahkan sebuah kecurigaan seorang istri. Kenapa kok sampai curiga demikian? Tapi evaluasi dulu kenapa sampai curiga begitu. Kita sudah pernah bahas dalam program dalam materi sebelumnya tentang bahwasanya thiqah ya, kepercayaan adalah sebuah tanda cinta kepada pasangan. Tapi kalaupun hilang kepercayaan berarti ada sesuatu itu. Nah, berarti muhasabah dulu sang suami, kenapa kok sampai ada kecurigaan sang istri kepada dirinya? Apakah mungkin ada kedekatan atau ada apa? Toh misalnya pun ternyata sang suami nggak ada apa-apa misalnya, ya tinggal dibersihkan dulu namanya dia. Ya, ditabayun, harus ada kejujuran. Karena kalau jujur nggak mungkin ada kecurigaan. Jadi ini yang menjadi poin pentingnya adalah sebenarnya bukan masalah jamaahnya, masalah kecurigaan itu. Ya bukan hanya jamaahnya, nanti dalam hal pengajian juga pengajian jamaah, pengen taklim ngantar anak juga, gimana hukumnya suami ngantar anak tapi istri curiga gara-gara kalau ngantar anak lewat depan rumahnya si janda yang itu. Ini kan juga masalah. Makanya tinggal tabayun. Dari sisi mana curiganya istri? Dari karena lewat depan rumahnya. Tinggal dijelaskan. Saya gini, dijelaskan, suami jelaskan terus terang, terbuka dengan sang istri. Biasanya orang kalau ketika nggak ada keterbukaan maka menyebabkan sebuah kecurigaan itu. Jadi sang suami terbuka dulu, jelaskan bagaimana yang terjadi dan jujur. Kalaupun ternyata misalnya ternyata dia salah, tinggal minta maaf. Ya, saya salah memang gini, tinggal minta maaf kepada istrinya. Kemudian sang istri pun jangan terlalu ngorek-ngorek sang suami, karena akhirnya antum sendiri yang sumpek. Pasangan kalau dia selalu nyimpan curiga dengan pasangannya, dia sendiri yang nggak bahagia, nggak tenang terus perasaannya. Kemana-mana diikuti, ya kan? Apalagi sekarang katanya ada sebuah tayangan televisi yang menjadi sebab banyak suami istri curiga gara-gara itu. Masya Allah. Ada tuh tayangannya Kang Hakim kalau tahu. Ada sebuah film itu gara-gara itu. Ini subhanallah perusak juga itu acara televisi begitu. Ya gara-gara begitu akhirnya suaminya bila mempraktekkan gaya jadi ceritanya itu si suami ini punya sifat tadi suka selingkuh lah begitu. Akhirnya suami yang nonton juga ngikutin gaya si suami yang di film. Istrinya pun istri yang lihat yang nonton filmnya ngikutin gaya si istri yang di film juga, penuh dengan kecurigaan. Ini juga masalah ya, yang udzubillah ya. Makanya hilangkan kecurigaan. Kalau memang kita cinta dengan pasangan, kita pasti akan menaruh thiqah, menaruh sebuah kepercayaan. Tidak akan mungkin gampang curiga kepada pasangan kita. Satu sisi kita pun harus berbenah diri, ya jangan selalu menyembunyikan hal-hal yang nggak baik di belakang pasangan. Harus ada keterbukaan. Maka kalau ada pasangan kita curiga sama kita, salahkan diri terlebih dahulu. Kenapa sampai pasangan curiga sama saya? Mungkin gara-gara saya nggak terbuka, saya nggak jujur, sehingga dia curiga dan suka mata-matain. Muhasabah diri sendiri dulu. Kemudian pasangan juga jangan gampang curiga kepada pasangannya. Kasihan juga dia, terkekang, nggak bisa kemana-mana. Pengen gini nggak boleh, gara-gara istrinya suka punya kecurigaan yang berlebihan. Ya, semoga Allah berikan kembali keindahan di dalam rumah tangga yang bertanya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, saya terima kasih atas jawabannya. Semoga bisa dipahami dengan baik oleh sahabat kita yang sudah mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp ya. Baik, sayang sekali kita sudah berada di penghujung acara. Masih ada pertanyaan yang belum sempat dibacakan, tapi sudah waktunya bagi kita untuk pamit undur diri. Jadi langsung saja kita menutup acara ini dengan kesimpulan dan doa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulan dari materi kita di pagi hari ini adalah ingat bahwasanya satu sisi anak juga merupakan nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba. Siapa yang tidak bahagia diberikan karunia anak oleh Allah Ta'ala. Tapi ingat juga bahwasanya satu sisi lain anak juga merupakan amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang diberikan anak 1, 2, 3, dia diberikan nikmat 1, 2, 3, tapi juga dia pun punya amanat 1, 2, 3. Maka disyukuri, dijaga, karena kalau tidak dijaga anak tersebut menjadi sebab akan menyeret dirinya ke dalam siksanya Allah waliyadzubillah. Kemudian yang belum diberikan anak bukan berarti antum tidak mulia, tidak bahagia. Banyak orang-orang hebat yang mereka Allah angkat derajatnya, Allah muliakan walaupun mereka tidak punya anak. Allah akan memberikan anugerah dengan anugerah yang lainnya. Ya, karena semuanya kembali kepada ketentuan Allah. Yang punya anak 1, 2 adalah ketentuan Allah. Yang punya anak laki perempuan atau laki-laki atau perempuan itu adalah karunia ketentuan Allah. Termasuk yang belum punya anak itu pun karena Allah yang berkehendak. Allah maha adil dengan segala ketentuannya. Bukan berarti Allah nggak adil, pilih-pilih nggak. Allah maha adil. Hanya saja Allah maha kuasa dengan segala ketentuannya, dan
kita yakin di balik itu semua ada hikmah yang kembali kepada kita. Maka tinggal kita terima, kita pasrah, karena kita tidak bisa request memilih sesuai dengan kehendak kita. Sebagai hamba, kita hanya menerima dan pasrah sepenuhnya menjalankan amanat yang Allah berikan kepada kita. Semoga Allah berikan kepada kita semuanya rasa ridho yang besar dengan segala ketentuan Allah, pasrah sepenuhnya kepada ketentuan Allah. Kita tidak mudah protes, tidak mudah berontak dengan ketentuan Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan yang diberikan anak yang dijadikan anak-anak yang soleh-soleha, berbakti kepada kedua orang tuanya, menjadi kebanggaan kelak di masa depan, menjadi sebab dia bisa memberikan syafaat buat orang tuanya di hari kiamat. Dan yang belum diberikan karunia anak, semoga Allah berikan kemuliaan kepada dirinya, Allah angkat derajatnya, Allah ganti dengan anugerah yang lebih besar dari anugerah anak. Dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semuanya keindahan dalam rumah tangga, muqaddimah bahagia di surganya Allah Ta'ala, sakinah mawaddah warahmah, diberikan rezeki yang penuh barokah, berkecukupan, diberikan istiqomah dalam hal kebaikan dan juga husnul khatimah, ma'al lutfi wal afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, saya terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga apa yang kita pelajari bersama di kesempatan pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk sahabat semua, kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Apabila ada perkataan yang salah atau kurang berkenan, mohon dimaafkan. Langsung kita tutup ya. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih juga untuk Radioku Network atas kerjasamanya. Semoga upaya kita menjadi sebab kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Langsung kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah mengikuti program spesial Keluarga Samawa. Nantikan program ini di hari dan jam yang sama hanya di Radioku.